Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fauzia, JKB Angkatan 5 tahun 2022 dari SDN Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan mencoba membuat koneksi antar materi dari modul 1.1a. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sejatinya adalah yang pertama, memerdekakan manusia. Maksud dari kata memerdekakan manusia di sini adalah menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Selamat raganya, jiwanya bahagia. Yang kedua, sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Maksud pendidikan di sini yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, yaitu membudayakan perubahan dengan memperhatikan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan perubahan, menurut konsep KHD, ada yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Hendaknya kita mempertimbangkan kodrat alam karena tempat tinggal dan lingkungan anak-anak itu berbeda. Misalnya, anak yang tinggal di daerah pantai, kita samakan cara mendidik dan menuntunnya dengan anak yang tinggal di daerah pegunungan. Tentu, itu tidak akan terwujud dengan baik, karena dasar mereka sudah berbeda. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan kodrat alam anak-anak. Begitupun dengan kodrat zaman, di mana keadaan akan terus berbeda. Contoh metode pendidikan tahun 90-an kita terapkan di era digital saat ini. Tentu anak akan sulit menerima dan memahami karena faktor keadaan alam yang sudah berbeda. Jadi, supaya pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, kita baiknya melakukan perubahan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat adalah menanamkan budi pekerti. Dalam filosofi KHD, budi mencakup cipta yang artinya menjalankan pikiran atau menajamkan pikiran, dan rasa, perasaan, menghaluskan rasa. Yang ketiga yaitu karsa, di mana karsa ini adalah memperkuat kemauan. Selanjutnya pekerti. Kata pekerti yang berarti raga atau tenaga dengan olahraga bisa menyehatkan jasmani. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ketiga prinsip ini harus seimbang dan holistik. Pendidik itu hendaknya mengayomi, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, keharusan memandang anak dengan rasa hormat, berhamba pada murid. Kalimat yang diciptakan oleh KHD ini sangat relevansi dengan keadaan pendidikan saat ini, di mana sudah waktunya kita sebagai pendidik menghormati murid, melayani murid. Baiknya di era digital saat ini kita dapat menuntun anak-anak untuk mengeksplor diri, berorientasi penuh kepada murid,
Dengan menghargai murid, mereka akan belajar dengan bahagia tanpa adanya tekanan. Kita dengarkan apa maunya mereka. Kita dengarkan apa bakat dan minatnya mereka. Kita sebagai pendidik wajib menebalkan garis baik yang sudah dimiliki setiap anak berdasarkan kodratnya masing-masing. Dan kita sebagai pendidik juga wajib menyamarkan garis buruk yang ada dalam kodrat diri anak. Dengan pendidikan yang berpihak pada murid, maka mereka akan merdeka. Menyatukan cipta, rasa, dan karsa itu bisa merubah karakter seseorang. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, guru mengendalikan pembelajaran secara penuh. Artinya, guru berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seseorang seperti yang diinginkan. Murid hanya menunggu penjelasan dari guru. Tak pula rasa dan semua murid disamakan kemampuan dan target pengetahuannya. Murid dan guru hanya mengejar KKM. Pendidik hanya sebagai fasilitator dan pengatur strategi dalam proses pembelajaran. Peserta didik bukanlah tabula rasa. Karakteristik dan kemampuan setiap peserta didik itu unik dan berbeda-beda sesuai dengan kodratnya dari lahir yang ia miliki. Contohnya, seringkali anak yang penakut sesudah mendapat didikan yang baik akan segera hilang rasa takut tersebut. Sebenarnya anak itu bukan berubah menjadi orang yang berwatak pemberani. Hanya saja rasa takutnya itu tidak nampak karena sudah mendapat kecerdasan pikiran. Akibatnya anak tersebut mulai pandai menimbang dan memikir sesuatu sehingga dapat memperkuat kemauannya untuk tidak takut. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Peserta didik diharapkan mampu menjadi anak yang berkarakter, menyatukan cipta, rasa, dan karsa, serta anak-anak yang punya perubahan sikap dan anak-anak yang mempunyai empati, bahagia, dan selamat, serta mencapai profil pelajar Pancasila untuk menjadi manusia dan masyarakat yang bijaksana. Demikian koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya sampaikan. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mari kita budayakan perubahan.